Sahabat Pak Tadi Bagja, apa kabar? Sudah lama kita tidak buat video, masih ada beberapa kesibukan. Kali ini kita orang Indonesia ini kan tidak terlepas dari kalau nyedok nasi itu dari rice cooker atau dari apa, itu kan nasi panas tuh. Nah, kebanyakan kita menggunakan centong yang plastik. Nah, inilah yang sekarang menjadi sorotan, di mana disebutkan bahwa orang Indonesia itu paling banyak mengkonsumsi atau konsumsi baik minuman maupun makanannya terpapar oleh mikroplastik. Nah, entah benar entah tidak bagaimana dan sebagainya, molekul-molekul saya juga kurang terlalu paham. Tapi memang logika sih, plastik dicedokkan ke nasi misalnya panas, masukkan. Nah, pasti kan kalau terpanas ada titik didihnya ya, titik lelehnya ya. Jadi memang secara logika juga masuk akal. Nah, untuk kita yang di Indonesia ini yang masih banyak juga bahan-bahan potongan-potongan kayu bekas dan sebagainya. Ini saya lagi ngerjakan bikin centong. Ada potongan kayu sedikit bekas. Kita bikin centong aja ya, centong nasi. Let's go. Ini sebenarnya udah tinggal neruskan karena kemarin udah kita serut-serut, kita apa ya. Ini kita tinggal menghaluskan, kita finishing. Kita mulai, kita bikin sampai jadi. Oke, tadi kita proses amplas kasar sekaligus menghaluskan bentuk ya, karena tadi kan dari proses tadi bentuknya kurang simetris dan sebagainya. Kita perhalus bentuknya pakai amplas kasar tadi. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini ya. Nanti kita akan amplas pakai amplas kasar lagi supaya lebih cantik, lebih menarik. Memang ya perlu sedikit effort ya bikinnya, tapi karena ini dari kayu ulin atau kayu belian kalau orang bilang ya, ini kayaknya dijamin lah untuk ketahanannya. Kalau orang bilang kayu belian itu kayu seumur hidup, karena memang tahan ya, apalagi kalau dia di tempat yang lembab, tempat yang basah ya, asli memang tahan dia ya. Jadi nanti sambil kita ngehaluskan lagi pakai amplas kasar ini, sambil kita lihat mana-mana bagian yang memang perlu kita perhalus ya.
Kalau nggak ada kayu belian, saudara bisa bikin juga dari kayu-kayu yang ada di sekitar ya, kayak kayu mungkin kayu-kayu yang keras sih, tapi ya, karena kalau kayu lempung itu nanti resikonya ketahanannya yang kurang. Tapi kalau di kayu keras, selain dia teksturnya padat, tidak mudah lapuk ya, tidak mudah tergerus, juga ketahanan umur pakainya sangat lama, sesuai lah dengan import bikinnya ya. Pas ngeplas manual ini kendalanya satu, panas jarinya, pegal. Tapi memang harus kita lakukan ya, supaya selain lebih cantik juga lebih halus, lebih menarik lah ya. Meskipun ya kalau secara fungsi kan ini sudah bisa fungsi juga, cuman kan bukan hanya fungsi ya, kita juga harus memperhatikan selain fungsi, keindahannya juga, kerapihannya. Terus kalau halus gini kan dia nasinya tidak nempel, dia tidak susah dibersihkan. Kalau tidak dihaluskan, nasi yang nempel itu akan susah dibersihkan, saudara. Oke. Saudara petani bagja, amplas kasarnya sepertinya udah oke lah ya. Kita sekarang untuk lebih mengcleankan, kita pakai amplas halus ya. Jadi kalau ada yang selalu bilang cuman peralatan kayu doang, gitu doang, lihatlah prosesnya. Ini nih kerasa pegalnya nih. Nah, pada saat ngamplas kayak gini, memang aduh. Nah, ini kan sisa-sisa ini kita harus gesek gini, liatin yang mana yang belum. Memang kelihatannya mudah dan cuma gini-gini doang, cuman ya prosesnya sedap lumayan. Tapi kalau sudah selesai ada kepuasan tersendiri. Jadi kita bisa pakai di rumah, anak kita, istri kita, kita sendiri juga terbebas dari bahaya mikroplastik itu ya, yang terbawa dari centong atau dari katanya minuman juga banyak yang mengandung mikroplastik, dan itu menyebabkan kanker. Alhamdulillah, mudah-mudahan dijauhkan kita dari hal-hal yang buruk, saudara. Nah, salah satu usahanya centong nasi kita ganti pakai centong dari kayu belian atau kayu ulin atau Acinetobacter juageri. Dulu sih gitu kayaknya bahasa latinnya, nggak tahu sekarang, sama kali ya. Kita orang di Kalimantan ini banyak sekali berkahnya, masih banyak kayu-kayu ulin gini, kayu yang tahan. Jadi kalau untuk bikin-bikin yang untuk alat rumah tangga ya, itu masih banyak bahannya, tidak perlu nebang kayu, sisa-sisa sebetan-sebetan atau potongan-potongan kayu bisa jadi sendok, jadi centong. Nanti kita bikin centong, jadi bikin piring ya, bikin centong nasi, dan itu tahan, saudara, kuat dia nih.
Oke, kita basuh dulu ya debu-debunya. Ini belum selesai. Tanam. Satu lagi yang kelewat, yaitu proses kita kasih lubang ya, supaya enak kita gantungnya. Nanti kita kasih tali. Kita cabut dulu. Aduh. Saatnya kita kasih lubang untuk gantung tali, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat agak lebar lubangnya. Ini belum terlalu bundar nih. Oke, lebar sudah. Oke. Oh, bekas bornya perlu dihaluskan lagi. Kita pakai amplas. Mudah dan kalau menurut saya sih cantik lah ini ya, serta multifungsi. Ini bisa dipakai untuk centong nasi, juga sayur kuah nih kayaknya bisa nih. See you.